Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 578.
Kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Kita memulai dan menyelesaikan hidup kita dengan tanda salib pula. Artinya kita menandai diri kita dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan itu gereja membawa hidup kita kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memang perjalanan hidup kita hendaknya terarah kepada Bapa, mengikuti jejak langkah Putra yaitu Yesus, dan dijiwai oleh Roh Kudusnya sendiri. Maka semoga perayaan Ekaristi hari ini mendorong kita untuk membangun kesatuan, memupuk kerukunan dunia, seperti
persatuan mesra antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya persatuan rasa damai itu senantiasa menjadi bagian kehidupan kita, mari di hadapannya kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita, karena dosa-dosa itulah membuat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terpisah-pisah dalam diri kita dan tidak mempersatukan kita karena kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa, agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita mendoakan Pastor Felix Layadi yang telah dipanggil oleh Tuhan 4 hari yang lalu, Bapak Yohanes Lahemang 1 tahun yang lalu, dan seluruh sanak keluarga kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Dan dengan demikian, berkat kehadiran-Mu berupa Tritunggal Maha Kudus dalam diri kami sungguh semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu dan Engkau sempurnakan. Kami mengharapkan hal itu. Dengan belas kasih-Mu Kau nyatakan sepenuhnya bagi Pastor Felix Layadi yang telah Engkau panggil 4 hari yang lalu dari tengah-tengah kami umat-Mu. Semoga melalui kehidupan yang dilayani, panggilan untuk menyerahkan diri menjadi imam dalam gereja-Mu di ladang sendiri untuk berkarya. Pastor kami boleh beristirahat penuh damai dalam kemuliaan-Mu bersama dengan Bapak Yohanes Lahemang yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Sebagai buah iman yang diperjuangkannya selama hidupnya di dunia ini. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada awal mula, sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni
sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, Aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, Aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, Aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, Aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari Aku menjadi kesenangannya, dan Aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semara. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu pemahaman atau ajaran yang sulit sekali bagi saya untuk sungguh mengerti, kalau mau dikatakan 80% saja adalah tentang Tritunggal Maha Kudus, Allah yang satu tetapi tiga pribadi. Saya akan mencoba untuk melihatnya dari ajaran kitab suci, lalu ajaran gereja, walaupun itu secara singkat, dan saya berharap bahwa nanti kita membuka di YouTube dalam buku besar Iman Katolik, itu pada halaman 312. Apa ajaran kitab suci sehubungan dengan Tritunggal Maha Kudus? Itu sudah ada uraian dari atas. Allah Tritunggal Maha Esa atau Maha Kudus itu sesudah Hari Raya Pentakosta, Gereja Katolik merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus, dan pesta itu merupakan rangkuman seluruh tahun liturgi. Dan memang tepat, sebab dogma atau ajaran mengenai Allah Tritunggal merupakan rangkuman seluruh iman dan ajaran Kristen. Iman akan Allah Tritunggal bukanlah titik pangkal, melainkan kesimpulan dan rangkuman dari seluruh sejarah perwahyuan Allah serta tanggapan iman manusia. Pernah saya mengatakan bahwa wahyu adalah pernyataan diri Allah kepada kita manusia. Dan kalau kita menanggapi, lalu itulah iman. Sebenarnya dua garis, satu dilihat dari atas, lalu satu dilihat dari bawah. Lalu titik temunya di mana, Bapak Ibu Saudara terkasih? Kalau saya mencoba menghayati hal itu, titik temunya ada pada ajaran utama dan terutama adalah kasih. Saya hanya mampu dan bisa memahami Allah yang hadir dalam diri saya karena cintanya. Dan saya sungguh didorong, dan itu adalah panggilan oleh Tuhan kepada saya. Dan berangkat dari diri saya secara pribadi, mungkin kita berbeda Bapak Ibu Saudara terkasih. Tanggapan saya kepada panggilan Tuhan itulah yang saya ungkapkan lewat cinta dan kerelaan diri saya untuk mau menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah itu yang kita hidupi dalam kehidupan satu sama lain? Terlebih, ya kalau saya mengatakan bagi kita yang memilih pasangan hidup, bahwa kita keluar dari diri kita dan mencintai orang itu apa adanya. Mungkin orang akan mengatakan, kenapa dia mencintai itu? Padahal orangnya seperti itu. Itulah panggilannya. Karena seandainya kita mencintai satu orang, bagaimana bentuknya dunia ini? Itu satu. Sehingga dari apa yang dikatakan dari awal itu, saya hanya mengatakan soal itu. Itu adalah cinta utara, ajaran utama. Kemudian apa ajaran kitab suci? Dalam 2 Korintus atau surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 5 pasal 19, Paulus berkata, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam Kristus. Dan dalam suratnya kepada orang di Roma, pasal 5 ayat 5,
Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Allah bertindak dalam Kristus dan oleh Roh Kudus. Karya Kristus dan karya Roh Kudus merupakan karya Allah. Gereja perdana yakin bahwa dalam diri Kristus dan dalam Roh Kudus, karya keselamatan Allah terlaksana. Dengan singkat, seluruh karya Allah ini dirumuskan dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Efesus, bab 1 ayat 3 sampai 14. Saya harap bahwa itu bisa dibaca nanti. Di sana kita bisa menemukan singkatan itu sebenarnya. Saya tidak akan membacanya karena itu cukup panjang, ya lumayan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga dalam Kristus. Kemudian itu diuraikan beberapa halaman lalu sampai pada ajaran gereja. Dasar ajaran gereja adalah ajaran kitab suci ini, khususnya bahwa dalam Kristus dan dalam Roh-Nya Allah hadir. Ajaran mengenal Allah Tritunggal mau mengungkapkan iman akan kasih Allah dalam Kristus dan dalam Roh-Nya. Allah sungguh memberikan diri kepada manusia. Allah tidak menganugerahkan sesuatu kepada manusia. Ia memberikan dirinya sendiri. Hakikat wahyu ialah bahwa dari kelimpahan cinta kasih-Nya, Allah menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Dengan wahyu ilahi, Allah mau menampakkan dan membuka dirinya sendiri serta keputusan kehendak-Nya yang abadi tentang keselamatan manusia untuk mengikut sertakan manusia dalam harta-harta ilahi. Dan dengan demikian karena kasih Allah itulah kita mengambil bagian dalam kealahan Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Tritunggal dalam kehidupan menggereja? Satu, tadi saya sudah mengatakan kalau saya mencoba menghayati bahwa Tritunggal Maha Kudus itu adalah wujud kasih Tuhan bagi dunia ini, yang sebenarnya supaya kita manusia sungguh memahami dan memaknai bagaimana Allah mau dan ingin selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita, maka Dia mengambil bagian di dalam kehidupan kita manusia, yaitu lahir dari seorang perawan Maria. Apakah Allah yang berbeda dengan Allah yang hadir? Ternyata kalau saya mau paling tidak, saya selalu mau berpatokan pada apa yang dikatakan oleh Yesus secara manusia di dalam kitab suci, karena Dia adalah puncak firman itu sendiri, puncak wahyu. Semua tersempurna di dalam dirinya karena memang Dia adalah Allah yang hadir dalam wujud manusia. Dan menurut saya inilah yang seringkali sulit dipahami oleh orang lain. Tetapi bagi kita yang mempercayai atau memercayai akan hal ini, saya kira tidak terlalu sulit. Apakah Allah, katakanlah Allah yang jauh di sana yang digambarkan dalam kitab suci yang begitu jauh, itu langsung hadir seutuhnya dalam diri putranya? Dari satu pihak ya, tetapi dari lain pihak Allah Bapa, dan justru karena Yesus itu sebagai anak atau sebagai putra, maka yang mengutusnya itu Dia menyebutnya sebagai Bapanya dan mengambil bagian di dalam seluruh keberadaan dan kehidupan. Dan sebenarnya itulah yang digambarkan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini. Dari satu pihak kitab kebijaksanaan mau mengungkapkan bahwa firman itu adalah Allah, diwujudkan di dalam diri putranya sendiri, yaitu Yesus. Untuk bisa memaknai hal itu, maka tidak ada cara lain
Sebagaimana dia katakan dalam bacaan Injil pada hari ini, masih banyak yang harus kamu ketahui, tetapi belum saatnya. Akan tiba saatnya pada saat saya mengutus Rohku. Dan dengan demikian kamu akan memahami dan mengerti akan hal itu. Dan roh yang aku utus adalah roh yang berasal dari Bapa. Maka tanda persatuan itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sungguh melekat. Nah, mungkin saja dalam memahami dan memaknai akan hal ini, saya hanya mau mengatakan bahwa sekali lagi, untuk memahami dan mengerti akan Allah Tritunggal, tidak cukup hanya dengan teori saja, tetapi harus dimaknai dalam seluruh keberadaan dan situasi kita. Misalnya saja, seorang katakanlah kepala negara, kita sebut sebagai presiden. Kemudian ada saatnya kita menyebutnya sebagai Bapak Presiden. Ada saatnya kita menyebutnya namanya, lalu nama lengkapnya Bapak Jokowi. Kemudian pada saat anaknya juga tampil, biasa kita mengatakan anaknya Pak Jokowi. Lalu kita katakan, oh dia mirip. Oh ya memang dia anaknya karena dia mirip. Apakah dia menggantikan bapaknya? Tidak. Tetapi di saat-saat tertentu dia bisa mewakili bapaknya. Nah, orang yang sama sebenarnya yang kita sebut. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang membuat kita itu bisa menyebutnya seperti itu? Berangkat dari pengetahuan, kemudian dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita, kedekatan kita dengan dia, dan persatuan kita dengannya. Menurut saya, gambaran-gambaran seperti itu bisa, sekali lagi, bisa kita coba pahami dalam merenungkan dan memaknai bagaimana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, hanya karena kasih Tuhan, maka dia mengutus putranya untuk mengatakan, inilah aku. Aku datang untuk mau menyelamatkan kamu kembali, mengangkat kamu dari situasi dosa yang sudah jatuh ke dalam dosa karena dosa ketidaktaatan, yaitu Adam. Muncullah Adam baru, yaitu Yesus. Karena ketidaktaannya, karena ketaatannya kepada Bapa, maka semua umat manusia boleh memperoleh keselamatan. Dan untuk memahami dan mengerti akan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dia sendiri mengatakan, aku akan mengutus Rohku. Artinya, Roh Kudus itulah yang akan memberikan pemahaman dan pengertian kepada kita. Dan itulah kebijaksanaan Tuhan. Maka, perayaan Tritunggal Maha Kudus ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana yang terpatri bahwa setelah Yesus wafat di kayu salib bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari, sesudah itu baru dia naik ke surga. Pada saat dia naik ke surga, Yesus merasa bahwa murid-muridnya sudah siap untuk mau menjadi saksi-saksinya. Artinya, dimampukan untuk sungguh mau menyatakan kebenaran dan kasih ilahi Tuhan bagi setiap orang. Nah, persis ini Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat dia naik, lalu tentu pesannya supaya kita semakin dewasa, para murid dan para rasul semakin dewasa. Dan akhirnya dalam kedewasaan itulah mampu dan bisa untuk sungguh memberikan kesaksian. Maka Yesus menjanjikan rohnya, yaitu roh yang diterimanya dari Bapanya. Roh itulah yang meneguhkan dan menguatkan ia untuk menyerahkan diri sepenuhnya melaksanakan kehendak Bapa di surga. Dan setelah diutus Roh Kudus, lalu kita merayakan minggu lalu hari turunnya Roh Kudus. Maka pada saat ini kita merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Supaya kita sungguh semakin memaknai. Setelah kita menerima Roh Kudus juga, maka kita akan semakin memaknai ajaran ini, bahwa kita senantiasa dalam penyembahan dan kekuatan untuk berserah diri kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang satu,
tetapi dalam perwujudan kepribadian Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak berarti bahwa ada 3 Allah, tetapi 3 pribadi tetap, dan itulah yang menopang seluruh kehidupan kita. Bagaimana hal ini kita hayati? Tentu kita berharap inti semuanya itu adalah karena kasih Tuhan, dan untuk itulah kita juga diharapkan supaya kita menanamkan kasih, saling mengerti, saling memahami, saling meneguhkan, memberikan damai kepada setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh situasinya. Dan dengan demikian kebaikan-kebaikan Allah akan semakin boleh kita nikmati, semakin boleh kita rasakan, dan akan semakin kita merasa sukacita kalau juga semakin banyak orang menikmati rahmat cinta kasih Tuhan, sehingga kita pun didorong untuk bisa menjadi penyalur kasih-kasih bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan. Apa yang mendorong kita untuk itu? Hanya dengan kekuatan roh Tuhan sendiri, seperti yang diperlihatkan oleh Putra, yaitu mampu dan bisa menyerahkan dirinya dan meninggalkan kemanusiaannya karena cinta dan kasih Allah dalam dirinya, kasih Bapa. Kita pun dipanggil untuk senantiasa hidup demikian. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, memaknai Tritunggal Maha Kudus supaya semakin mendorong kita untuk bersatu satu sama lain, saling meneguhkan dan menguatkan dalam seluruh perjalanan hidup. Semoga kasih yang Tuhan nyatakan dalam diri putranya semakin terpatri juga dalam diri kita, dan diteguhkan oleh rohnya sendiri untuk boleh mengambil bagian dalam keilahian Tuhan, karena kita hidup dalam kasih-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, maka mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah adalah pencipta dan Bapa kita. Kepada kita Dia menempatkan diri dalam Putranya. Dengan rohnya Dia mengasihi kita dan berkenan menempatkan diri kepada orang lain. Maka marilah kita berdoa kepadanya dan berseru, Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa pencipta langit dan bumi, bantulah kami untuk menghormati ciptaan-Mu, untuk mengembangkan dunia ini, dan untuk membuat bumi ini membuahkan hasil yang berfaedah bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Engkau telah memperlihatkan cinta-Mu kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh manusia dan benar-benar satu dari kami. Tolonglah kami untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus, untuk melanjutkan karyanya di dunia ini dengan menyampaikan keselamatan dan kebebasan kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Engkau mencurahkan hidup dan cinta-Mu ke dalam hati umat beriman berkat Roh Kudus-Mu. Dalam roh itu, tolonglah kami untuk menyembuhkan yang terluka,
melembutkan yang keras, dan mencairkan yang beku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagi dunia ini, jadikanlah gereja dan khususnya paroki ini suatu tanda yang hidup dari persekutuan cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menyatakan dirimu kepada dunia ini lewat putramu dan diteguhkan oleh Roh Kudus-Mu sendiri. Engkau mengetahui seluruh perjuangan kami umat-Mu di paroki ini untuk mencoba menghadirkan kemuliaan-Mu lewat seluruh rangkaian acara rencana-rencana. Satukan kami umat-Mu lewat pengurus yang ada, baik di rukun wilayah dan di paroki, sehingga perencanaan-perencanaan itu sungguh menjadi bagian kebijaksanaan-Mu sendiri, sehingga apa yang kami rencanakan utamanya di tahun ini, bahwa tanda kehadiran-Mu berupa bangunan gereja sebagai tanda persatuan kami umat-Mu dan semua saja yang terlibat, para donatur, bisa terselesaikan dan akhirnya bisa diresmikan, bisa diberkati. Dan kami umat-Mu semakin bersatu untuk mengakui bahwa semuanya itu karena penyelenggaraan kuasa kasih-Mu yang terpatri dalam diri kami masing-masing, seluruh umat bahkan masyarakat di sekitar dan orang-orang yang senantiasa semakin bersimpati. Kekuatan-Mu ya Bapa, bersama Putra-Mu dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa kami harapkan melimpah bagi kami semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang sakit dan tidak berdaya. Semoga mereka tetap dan semakin mengarahkan hidupnya kepada penyelenggaraan ilahi-Mu, sehingga mereka tidak putus asa tetapi selalu berharap bahwa Engkau adalah Allah, Bapa, Allah, Putra, Allah, Roh Kudus, meneguhkan dan menguatkan mereka, berkati siapa saja mendampingi mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah kami. Juga kami bawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Kami Pastor Felix Layadi yang telah Engkau panggil 4 hari yang lalu. Bapak Yohanes Lahmang 1 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Bapa kami, jadilah dasar dan arti bagi hidup Kristiani kami, dan tuntunlah umat-Mu bersiara ini menuju kepada kepenuhan hidup dan cinta-Mu. Berkat Roh Putra-Mu Yesus Kristus dan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Waktu
Kita siapkan kudus puji syukur 394. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan nafas kehidupan-Mu. Terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini atas Yesus, sabda-Mu yang telah memperlihatkan wajah-Mu kepada kami. Dialah cahaya kehidupan kami dan Tuhan serta pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau, Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan sesuara berseru, Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus
mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likwada serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya Pastor Felix Layadi yang telah Engkau panggil 4 hari yang lalu, Bapak Yohanes Lahemang 1 tahun yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abah, Ya Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman paroki. Kolekte pembangunan kita jalankan. Pengumuman gereja 11 dan 12 Juni 2022 akan saling menikah. Yang pertama, Yohanes Labudi dengan Yuliana Mailon pada tanggal 16 Juni 2022. Yang kedua, Yohanes James dengan Teresia Dwi Handayani pada tanggal 17 Juni 2022. Yang ketiga, Andris dengan Fani pada tanggal 18 Juni 2022. 4. Kristianus Mori Kewuan dengan Elviana Nini Koten pada tanggal 29 Juni 2022. 5. Lasder Talinting dengan Teresia Maria Rosa pada tanggal 30 Juni 2022. 6. Franciscus Dika dengan Gabriela Maria Ngura pada tanggal 2 Juli 2022. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan di atas, diharapkan menghubungi pastor paroki. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Pengumuman kolekte. Kolekte pembangunan sebesar Rp7.555.000. Kolekte gereja sebesar Rp11.530.000. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silahkan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Pendaftaran kursus persiapan penerimaan sakramen Krisma dibuka. Syarat penerimaan Krisma adalah berusia 14 tahun ke atas, sudah menerima komuni pertama. Para calon dipersilahkan untuk mendaftar ke sekretariat paroki pada hari dan jam kerja dengan membawa 2 lembar pas foto 4x6, fotokopi surat baptis, dan fotokopi akte kelahiran. Pertemuan WKRI akan diadakan pada hari Senin 13 Juni 2022 jam 4:30 sore di aula lantai 1. Diharapkan kehadiran semua anggota WKRI. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas pertanggal 12 Juni 2022. Laporan arus kas dana pembangunan selama bulan Mei 2022 sebagai berikut. Saldo awal sebesar Rp2.995.734. Penerimaan selama bulan Mei sebesar Rp409.082.049. Pengeluaran selama bulan Mei sebesar Rp216.391.767. Saldo akhir pertanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp2.902.046.016. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi
atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai dengan saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 20.559.390 rupiah atau berkisar sekitar 84% dari 25 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan. Rencana gereja akan diberkati dan diresmikan pada bulan November 2022. Namun panitia masih memerlukan uluran tangan dari para umat untuk barang-barang inventaris berupa TV, LCD, Videotron, CCTV sekitar 100 juta, genset, peralatan toilet untuk 5 unit. Demikian pengumuman minggu ini. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih tentunya atas perhatian kita. Kita tetap bawa dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan seluruh rencana kita tetap berjalan dengan baik, di mana Tritunggal Maha Kudus akan senantiasa menyatukan kita dalam kasih-Nya. Terima kasih kepada kita semua, utamanya yang mengambil bagian langsung pelayan pada kesempatan ini. Kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan terima kasih berlimpah. Selamat berhari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan nama-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan nama-Nya. Sungguh indah karya tangan-Nya, luhurkan nama-Nya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan nama-Nya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan nama-Nya. Sangat agung cinta kasih-Nya, luhurkan nama-Nya.